telur penyet, terus bihun goreng, martabak endok, ada timun, ada bihun goreng, endok penyet. Menu buka puasa kali ini ya teman-teman ya. Wah, kelihatannya enak nih. Ini sederhana tapi bisa ngabisin nasi. Penyet endoknya mantap pokoknya. Mantap, tap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Yu Ari Channel teman-teman. Nih sore hari saya mau masak untuk buka puasa. Nih saya masak yang ada stok di kulkas aja ya teman-teman ya. Karena tadi pagi saya nggak belanja, jadi yang ada di kulkas aja nih. Ini ada daun bawang, mau bikin martabak telur ya teman-teman ya. Terus nanti telur dipenyet pakai sambal mentah gitu, dikasih minyak. Ini kulit martabaknya, ini telurnya. Nih nanti mau bikin bihun goreng, saya pakai bihun jagung ya teman-teman ya. Ini dia nih yang ada di kulkas aja. Daripada nggak kemasak ya teman-teman ya. Ini ada cabai merah, cabai hijau nanti buat bikin bihun gorengnya. Saya sukanya bikin bihun itu yang polos aja ya teman-teman, yang nggak dicampurin bakso, wortel dan lain-lain gitu, enggak, dikasih irisan cabai sedikit aja. Pokoknya begitu aja. Jadul ya. Ini saya rebus dulu ya bihun nih. Bihunnya direbus dulu sebentar. Nih kalau bihunnya bihun yang jagung tuh nggak lembek ya teman-teman ya. Walaupun direbus juga dia nggak lembek gitu, masih tetap bagus gitu. Makanya saya selalu pilih bihun jagung. Nih direbus dulu, nanti setelah direbus terus ditiriskan ya teman-teman ya. Ini sekarang rebus endok. Ini yang 3 endoknya direbus karena mau dipenyet pakai sambal mentah. Ini enak banget kalau bikin dadakan ya teman-teman ya. Yang ada di kulkas aja lah. Nih direbus dulu endoknya. Cuma bikin 3 yang dipenyetnya. Saya ngerebusnya nggak terlalu lama ya teman-teman ya. Kalau ngerebus telur tuh paling 15 menit. Setelah mendidih gitu ya teman-teman. Jadi nggak lama-lama ya. Nih ini sudah di bihunnya sudah ditiriskan, terus ini sudah saya kasih kecap ya teman-teman ya. Nih cabenya juga sudah dipotong-potong yang mau dibikin sambal, ada bawang putih. Terus ini yang buat bikin martabak, daun bawangnya sudah dipotong-potong. Ini bihunnya tadi udah ditiriskan, dikasih kecap sekalian, terus kasih minyak sedikit ya teman-teman ya. Diaduknya di bawah, nggak di wajan. Ini kayak gini penampakannya nih. Ini warnanya nggak terlalu hitam ya, karena kecapnya cuman sedikit nih, sengaja kecapnya cuman sedikit. Dan ini daun bawang buat di bihun goreng, terus cabenya nanti buat di sambalnya, ada merica juga. Nih kulit lumpianya atau kulit yang bikin buat bikin martabak ya. Ini kita siap-siapin biar cepat. Kita siang-siangin dulu, nanti tinggal oseng-oseng gitu ya teman-teman ya, biar cepat ya. Nih yang untuk martabak, isian martabak sudah ditumis. Ini telur sama tadi dikasih merica, bawang putih, terus daun bawangnya dipotong-potong kayak gini doang ya teman-teman ya. Ini ditumis-tumis sampai jadi kayak gini nih. Daun bawangnya layu gitu ya teman-teman ya. Nanti setelah ini baru diisi ke martabaknya, kulit lumpianya ya. Nih kita tumis-tumis dulu nih. Ini kelihatannya sudah matang ya. Saya sukanya yang daun bawangnya masih kelihatan segar gitu ya teman-teman ya, yang nggak terlalu layu gitu. Jadi kelihatannya bagus gitu. Nih martabaknya sudah dibungkusin, ini eminya sudah siap. Tuh martabaknya. Dan ini nanti buat nyambel ya. Ini mentah ya teman-teman ya semuanya ya. Ini terasinya tapi sudah dikukus. Saya biasanya ngukus terasinya banyak sekalian ya. Nah ini endoknya juga udah direbus tadi, udah dikupas, nanti tinggal menyet.
ngedadak aja nunggu pas mau maghrib ya teman-teman ya. Ini juga gorengnya agak-agak nanti aja disiap-siapin aja dulu biar nanti pas maghrib itu masih anget-anget gitu ya teman-teman ya. Ini cuman jadi 10 biji, itu juga kecil-kecil. Nih sambelnya pakai cabai merah, pakai terasi, pakai bawang putih mentah ya, pokoknya semua mentah. Nanti diguyur pakai minyak, tapi minyaknya minyak dingin ya teman-teman ya, bukan minyak yang panas gitu ya. Ini kita goreng martabaknya dulu nih. Ini saya goreng pakai api kecil. Ini sengaja pakai api kecil biar nggak gosong. Ini karena wajannya nih wajan tipis ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang goreng tuh suka gosong gitu. Nih kita bolak-balik dulu nih biar nggak gosong. Ini kalau apinya gede sedikit itu udah gosong ya teman-teman ya. Makanya saya sengaja pakai api kecil banget kalau goreng martabak tuh kayak gini nih. Karena isiannya juga udah matang, ini hanya biar kelihatan coklat-coklat aja ya teman-teman ya. Kan isiannya udah tadi udah ditumis, sudah matang, jadi tinggal bikin coklat kulitnya aja nih. Ini kayak gini nih tuh, apinya kecil banget sengaja saya. Kalau gede sedikit waduh langsung gosong pokoknya. Nih gorengnya 5 dulu nih. Masih ada 5 lagi yang belum digoreng. Tadi cuma cuma jadi 10 ya, karena daun bawangnya juga nggak terlalu banyak tadi, jadi cuma jadi 10 nih. Udah mulai coklat nih, ini bentar lagi gosong tuh. Tuh udah mulai gosong, lengah dikit pokoknya gosong aja. Aku kalau goreng martabak gini nih ya teman-teman ya, takut gosong. Ini sudah mau diangkat aja, takut gosong ya. Dan ini saya numis bumbu untuk bikin bihun goreng. Ini saya cuman pakai bawang merah, bawang putih, merica, garam kayak gitu ya teman-teman ya. Ini kita tumis sampai harum, sampai matang. Pokoknya ini harus matang bener-bener nih. Dan ini juga cepet gosong ini kalau nggak segera dikasih air ya. Pokoknya kalau udah wangi, udah matang langsung dikasih air biar bumbunya nggak gosong. Nih bumbunya nih itu kayak gini ya, nih agak-agak lengket ini. Terus wajannya juga, ini wajannya ringan ya, jadi geser-geser. Nih kayak gini ya teman-teman, cuman dikasih irisan cabai merah, cabai hijau gitu. Nanti paling-paling dikasih daun bawang doang, nggak dikasih wortel, nggak dikasih telur, nggak dikasih bakso gitu ya. Enakan gini ya, jadi rasa mie-nya tuh kerasa banget, nggak kecampur sama topping-topping yang lain. Ini serumah nih sukanya kayak gini, bihunnya polosan. Kecapnya juga nggak terlalu banyak ya teman-teman ya, paling kelihatan coklat dikit gitu, nggak terlalu pada suka ya kalau pakai kecap yang sampai hitam gitu ya. Ini sudah mulai matang tapi ini masih lengket. Harusnya kalau udah matang tuh nggak lengket ya teman-teman ya, jadi nggak lengket di wajahnya. Ini kita taburi daun bawang dan ini sudah matang nih dia nih. Wah, penampakannya bihun goreng ala dapur Mbak Yu Ari. Tuh mantap ya baunya ya. Ini nggak tahu nih rasanya karena lagi puasa, tapi biasanya pas sudah keukur. Nih kita taburin bawang goreng yang banyak. Semakin banyak bawang goreng semakin enak pokoknya, beneran dah. Bener pokoknya, semakin banyak bawang goreng semakin enak nih, wangi-wangi bawang goreng ya. Ini sudah matang, nanti tinggal makan. Sebentar lagi buka puasa ya teman-teman ya. Ini sengaja saya masaknya mepet-mepet, udah disiangin dari tadi padahal ya, tapi masaknya mepet gitu ya. Wah, ini sambelnya nih, sambelnya nih mentah, nanti dikasih minyak, tapi minyaknya nggak minyak panas ya teman-teman ya, minyak dingin gitu ya. Harusnya jelantah tapi nggak punya jelantah. Tadi jelantahnya panas jadi nggak di ini. Kalau pakai minyak panas jadinya kayak sambal ayam geprek. Kalau ini minyaknya dingin gitu ya.
Ini cuman bawang putih, cabai merah, terasi sama garam doang. Ini nanti endoknya dipencet di sini. Tuh baunya wangi sambal. Ini bikinnya dadakan langsung dimakan, jadi masih enak, masih fresh gitu ya. Ini biasanya kalau terasinya banyak lebih enak ya teman-teman ya. Kita masukin telurnya nih, tuh kita penyet, dah gitu aja sudah enak. Tuh, mantap ya. Nih dimakan pakai nasi putih hangat, waduh pokoknya enak tenan ini bener nih. Ini saya senang banget, apalagi kalau di kampung halaman ya. Kalau di Jawa tuh pakai nasi liwet ya teman-teman ya. Nasi liwetnya bukan nasi liwet kayak di nasi liwet gitu ya. Nasi liwetnya nggak ada bumbunya kalau di Jawa tuh. Jadi nasi liwet itu nasi yang direbus pakai periuk gitu ya teman-teman ya. Bukan didang ya. Ini dia nih. Ini sudah matang semua nih. Kasih timun, ada martabak endoknya sudah matang, endok penyetnya juga sudah siap, dan ini bihun gorengnya tuh tinggal nunggu waktu buka puasa. Pokoknya semua sudah siap, nasi sudah matang. Menu sederhana tapi ini menggugah selera kalau menurut saya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.